Pada malam Natal ini, firman Tuhan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, Raja Damai. Saudara yang kasih, dalam akhir-akhir ini, saudaraku, begitu banyaknya pertikaian, keluarga yang berantakan, sesama jemaat, ada SKT-SKT-an, bahkan di dalam keluarga suami istri. Saudaraku, ada walau satu rumah tapi ada miskomunikasi, beda tempat tidur, dan masih banyak lain lagi. Saudaraku, dalam akhir-akhir ini situasi di mana dibutuhkan sekali damai sejahtera, bahkan kedamaian bagi sesama kita. Kata damai, saudara yang kekasih, yaitu shalom. Tapi shalom itu memiliki pengertian yang luas sekali, bukan hanya damai. Saudara yang kekasih, kata shalom atau damai itu arti yang luas, seperti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Saudara yang kasih, damai, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kehilangan, maksudnya. Jadi kata damai itu, saudaraku, bukan hanya damai satu kata itu, tapi banyak kata yang sudah kita sebutkan tadi. Juga tidak ada perpecahan, sehat kita semuanya, itu juga damai. Amin. Itulah dia shalom. Jadi bukan hanya perkataan satu kata damai saja, tetapi ada di sana tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, ada keamanan. Saudara yang kasih, tidak ada perpecahan, tidak ada yang merasa kehilangan, sehat. Itulah dia shalom. Saudara yang kekasih, damai atau shalom ini, itulah kerinduan kita semua. Adakah yang tidak merindukan shalom di sini? Pasti semuanya merindukan shalom dalam hidupnya, merindukan kedamaian, dan saudaraku, merindukan damai di dalam dirinya sendiri. Haleluya, haleluya. Jadi damai adalah kerinduan kita semua, kerinduan semua orang. Semua orang yang tahu bahwa damai itu indah. Maksud saya, semua orang tahu damai itu indah. Gak suka kita ada pertikaian. Adakah suami istri di sini suka pertikaian? Betul? Tanya dulu temannya. Oke, jangan ada pertikaian di Jabunguna. Keluarga, saya percaya kedamaian, saudaraku, dirindukan oleh semua keluarga. Betul, saudaraku? Damai itu impian kita, dambaan kita, idaman kita, bahkan keinginan kita semua. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwasanya damai atau kedamaian itu sepertinya masih jauh daripada kita hari ini. Haleluya. Kenyataannya memang kita rindukan kedamaian atau damai itu, tapi sepertinya masih jauh sekali. Oleh karena itu, saya rasa penting bagi kita firman Tuhan hari ini, Yesus Raja Damai bisa sanggup memberikan kedamaian di dalam hidup kita. Amin. Bilang sama temannya, Yesus sanggup memberikan kedamaian bagi kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita lihatlah sekarang dunia ini berlomba, saudara yang terkasih, berlomba-lomba memiliki persenjataan yang hebat, yang canggih. Tiap negara dia berusaha supaya ada persenjataannya yang hebat, supaya ketika nanti ada musuh, ada penjajah, mereka bisa melawannya. Saudara yang kekasih, begitulah dunia sekarang ini. Saudara yang kekasih, sementara Tuhan Yesus berkata,
kiranya jauhlah kiranya daripada kita peperangan. Amin. Bilang sama temannya, jauhlah daripada kita peperangan, saudaraku. Haleluya. Sehingga kita lihat, saudaraku, begitu canggihnya pesawat, begitu canggihnya senjata sekarang ini. Dan saya pikir-pikir juga ya, orang atau negara berperang sekarang ini, kalau dia membunuh orang terang-terangan dengan senjata, mungkin masih, saudaraku, menjadi perdebatan dunia, saudara yang kasih. Tetapi kalau seperti virus ini, saudaraku, orang berperang atau negara-negara berperang dengan virus, siapa mau disalahkan? Siapa yang berbuat, siapa yang bersalah? Nggak tahu kita. Haleluya. Saya pikir-pikir ini juga merupakan satu senjata biologis yang bisa membunuh, pembunuhan massal terjadi. Saya pikir-pikir, semoga saya salah. Haleluya. Semoga itu memang bencana alam ini yang mengingatkan manusia supaya bertobat, seperti di zaman saudara yang kasih 10 tulah itu. Ada 10 tulah datang karena dosa Mesir menghalang-halangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ini tanggapan saya saja, saudara. Haleluya. Karena perang kuman atau perang bakteri yang mematikan ini, wabah mematikan ini, sangatlah sulit dideteksi siapa yang bersalah. Amin. Haleluya. Tapi biarlah kita menyadari, kalaupun itu terjadi semuanya, ada damai di dalam hati kita ini karena ada Yesus. Tidak pernah hilang damai kita ini, saudara yang kasih, karena Yesus memberikan kedamaian, bukan ketakutan. Haleluya. Bilang sama temannya, Tuhan Yesus memberikan kedamaian, bukan ketakutan. Mari kita baca, saudaraku, nubuatan Yesaya. Sebagaimana yang kita rayakan hari ini, Natal, kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya ambil di sini Raja damai. Yesus yang lahir yang kita rayakan hari ini, di hari ulang tahunnya ini, Raja damai. Besok akan dikembangkan oleh Ibu Gembala yang lainnya. Tapi saya hanya ambil Raja damai. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kegembiraan akhirnya datang kepada bangsa Israel karena ada nubuatan dan digenapi di mana akan lahir juru selamat dunia, juru selamat manusia. Saudara yang kasih, manusia butuh juru selamat karena manusia dalam penindasan iblis. Saudara yang kasih, manusia terjual, manusia milik setan. Saudara yang kasih, tetapi ketika Yesus lahir ke dunia ini menebus dosa-dosa kita, Dia membeli kita kembali dengan darahnya yang mahal. Amin. Katakan sama temannya, Yesus membeli kita dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Nubuatan yang dimaksudkan Yesaya ini adalah Yesus Kristus, bukan raja yang lain. Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja damai yang datang bagi seluruh bangsa. Malaikat menyampaikan kabar kegembiraan itu kepada para gembala-gembala. Lukas 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas sekali, saudaraku yang dikasih, malaikat datang kepada
kepada para gembala. Para gembala yang di padang, saudara yang dikasihi, dia berkata, jangan takut. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, telah lahir bagimu di kota Daud. Kemudian saudaraku, Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera katanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di dunia ini pun dia katakan damai bagimu. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, hanya di dalam nama Yesus kita mendapatkan damai. Dunia tidak akan memberikan damai. Kalaupun ada, itu adalah kedamaian yang semu. Kalaupun ada, itu adalah kedamaian yang sementara. Yang mungkin dunia memberikan materi yang bisa membuat orang sukacita dan damai, tapi setelah semuanya habis, mungkin tidak ada lagi damai. Tetapi saudara yang dikasih, damai yang Tuhan berikan kepada kita dalam segala hal, dalam segala situasi, Dia memberikan damai sejahtera bagi kita, dan kita pun bersukacita. Haleluya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Yesus memiliki segalanya, termasuk damai. Dan Yesus, saudaraku, mau memberikan damainya itu, damai dari sorga itu di dunia ini. Amin, saudaraku. Damai diberikan kepada kita manusia di dunia ini. Bisakah kita memiliki damai? Bisakah kita memiliki kedamaian? Atau permusuhan? Tuhan Yesus di dunia, selama Dia di dunia, Dia berkata, aku raja. Banyak orang tidak senang, sehingga banyak raja, saudara yang kasih, mau membunuh Dia. Saudara yang kasih, manusia berpikir kerajaannya di dunia ini, tetapi sebenarnya kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal sepanjang masa, nantinya selama-lamanya. Amin. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudara yang kasih, Yesus pemilik damai, dan Dia sanggup memberikan damai. Kenapa orang bisa bertobat? Kenapa orang, saudaraku, mau bertobat? Karena dia merasakan damai daripada Tuhan. Kenapa manusia mau berbalik dari dosa-dosanya? Karena dia mengalami kedamaian dari Yesus Kristus. Mengapa bisa bertobat? Paulus bisa bertobat, padahal dia, saudara, penganiaya orang-orang Kristen. Karena dia lihat Yesus yang memberikan damai sepenuhnya kepada Paulus. Amin. Kalaulah kita baca sejarah, ketika Nommensen datang ke tanah Batak, saudara yang dikasih, Nommensen yang sudah selamat lahir baru dipakai Tuhan di tanah Batak, saudaraku, sangat luar biasa. Dia memiliki damai, dia memiliki keselamatan, dia memiliki perubahan hidup, dia memiliki Yesus Kristus, sehingga dia mau pergi ke tanah Batak memberitakan damai itu, sehingga saudara, banyak orang Batak bertobat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih, tidak gampang Nommensen itu membawa orang Batak ini bertobat. Nyawa taruhannya. Tetapi sebelum dia dipanggil Tuhan, pelayanannya begitu luar biasa. Orang Batak yang animisme penyembah berhala,
penyembah-penyembah setan, saudaraku, memiliki keyakinan, agama, kepercayaan, hasil belebeku, saudaraku yang kekasih. Itulah tugas nomensen, saudaraku yang kekasih. Hati orang Batak ini keras, bahkan orang Batak kanibal. Sangat sulit sebenarnya untuk berubah. Haleluya. Tapi nomensen dipakai Tuhan, dia mendapat penglihatan bahwasanya banyak jiwa datang, banyak gereja dibangun. Itulah yang membuat dia semakin bersemangat melayani orang Batak, sehingga satu demi satu dilayani. Saudara yang terkasih, dia diberikan Tuhan hikmat melayani para raja-raja. Sebelum para raja orang Batak dilayani, dia melayani semua masyarakat, saudara yang kasih, satu demi satu. Tetapi halangannya luar biasa. Satu orang bertobat dapat aniaya karena mereka meninggalkan penyembahan berhalanya, sehingga dikucilkan. Molo tuh sinomensen hom kaluar hosit jabon, dangadong be warisan, dangadong be bagianmu, lawan bisa dong niat do bapak. Ternyata zaman nomensen juga seperti itu. Potong tahu, saudaraku, terhadap penyembahan berhala. Haleluya. Sehingga nomensen kewalahan. Dia mencari tanah, gak diberikan tanah untuk tempat tinggal. Tetapi ada tempat di mana daerah yang angker. Ini mah tanah naisani, angkeri. Ini mah tuor. Dibeli nomensen lah itu. Dibikinlah perumahan untuk orang-orang Batak yang dilayani bertobat karena sudah diusir dari keluarganya. Sehingga ada namanya Huta Damai. Adakah di sini yang berasal dari Huta Damai? Kalau namanya Damai sudah di NTT dia sekarang. Adakah yang dari kampung Huta Damai? Angkat tangan coba. Oh, enggak ada. Dari Huta mana ini saudara ini? Pardosa. Pardosa dong, Pardolo Sanggul dong. Pardolo Sanggul katanya Pardosa. Demikianlah nomensen ini satu demi satu menyelamatkan orang Batak, dan karena mereka sudah berubah, tidak mau lagi penyembahan berhala, dikucilkan, sehingga mereka membuat kampung sendiri, namanya Huta Damai, kota kedamaian. Amin. Saudara yang kekasih, begitulah nomensen ini membawa orang Batak satu demi satu selamat lahir baru, berubah hidupnya. Amin, saudaraku. Sungguh luar biasa. Saudara yang kasih, lalu Tuhan berikan lagi hikmat. Sekarang bukan hanya satu-satu orang kau layani, rajanya kau ambil, kau layani. Bertobat rajanya, semuanya anggotanya itu datang kepada Tuhan. Diberikan Tuhan hikmat sehingga penginjilan nomensen selama raja-raja begitulah meledak luar biasa, keselamatan bagi orang Batak. Sampailah pada hari ini kita di tempat ini, itu hasil daripada penginjilan hamba Tuhan nomensen. Amin. Sayangnya kembali kepada putra daerah melanjutkan penginjilan, kemunduran gereja juga semakin banyak, semakin jauh, sehingga tugas kita untuk membangkitkan kembali pemulihan bagi orang Batak supaya jangan lagi menyembah berhala. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, salib karena kasihnya lah itu. Haleluya. Salib itu melambangkan kasih yang luar biasa. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu salib itu adalah satu perkara yang membuat orang ketakutan. Orang takut mendengar kata salib, karena salib
penyiksaan terkeji di seluruh dunia, salib. Sehingga Yesus mati di kayu salib, seakan-akan dia orang berdosa yang paling keji. Sebenarnya dia disalib karena dosa kita, menggantikan kita. Jadi saudara yang kasih, salib bagi kita sekarang ini bukanlah sesuatu yang mengerikan, melainkan karena salib itu kasih Tuhan dinyatakan. Bilang sama temannya, salib itu membuktikan kasih Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, kasih diperlukan untuk kedamaian. Kasih diperlukan untuk mendapatkan damai. Damai dari kita, bagi kita maupun bagi orang lain. Perlu kasih. Salib tanpa kasih, saudara yang terkasih, gak akan bisa dibuktikan kasihnya. Tetapi salib ini, Yesus sendiri disalib, itu semuanya karena kasih. Haleluya, haleluya. Salib, satu ke atas, satu mendatar. Ke atas adalah kasih kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Mendatar, kasih kepada sesama. Haleluya. Sama dengan salib yang saudara kalungkan itu juga merupakan satu filosofi. Seakan-akan saudaraku, saudara menyatakan diri saudara adalah Kristen. Tapi sebenarnya yang manapun itu, kalau kita tidak memiliki kasih, sebesar apapun kalung salib berlian saudara, tidak memiliki kasih, apa namanya? Bohong. Bohong. Di sini salib juga. Di punggung salib. Saudaraku, bukan masalah filosofi ataupun aksesoris salib dalam hidup kita ini. Tetapi yang paling penting kita ingat, salib itu merupakan, saudaraku, bukti kasih Tuhan kepada kita semuanya. Kalau memang salib bukti kasih kepada Tuhan sudah kita terima, saudaraku, kita orang Kristen itu sudah diselamatkan. Buktikanlah salib itu dengan mengasihi orang lain juga. Sedikit amin. Haleluya. Jadi bukan masalah begininya, bukan masalah kalung salibnya, tapi dari dalam hati ini benar-benar memiliki kasih, bukan pertikaian, bukan pertengkaran. Amin. Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan masih banyak yang lain lagi. Dari dalam hati. Kalau memang benar-benar kita sudah menerima salib yang adalah kasih, bukti kasih Tuhan, kita sudah bertobat, biarlah kita juga bisa memberikan kedamaian, perdamaian bagi siapapun yang kita jumpai. Haleluya. Karena kasih Tuhanlah dia disalib. Karena kasih Yesuslah dia datang ke dunia ini. Menjadi sama pula lagi dengan manusia. Begitulah dia rendahkan dirinya. Amin. Siapa kita ini? Apakah kita ini lebih besar dari contoh-contoh pantomim tadi? Ada yang lebih besar dari matahari? Ada yang lebih besar kita dari sini seperti bulan? Ada yang lebih besar kita dari udara? Ada yang lebih hebat kita daripada api? Saudara yang kasih, manusia sepertinya gak ada apa-apanya. Coba bayangkan, karena kasih Tuhan yang besar itulah dia datang ke dunia ini. Amin. Sehingga kita yang hina ini bisa diselamatkan dan memiliki kehidupan yang baru.
Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, Yesus dan kerajaannya akan datang dengan damai sejahtera. Saudara yang kasih, setiap kali Yesus datang, saudara yang kasih, dan akan datang nantinya, kerajaannya adalah kerajaan damai sejahtera. Haleluya. Saudara, Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Inilah yang kita kejar. Apa yang kita kejar, saudaraku? Mengejar apa yang mendatangkan bermusuh. Mengejar apa yang mendatangkan bermusuh. Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ingatkan dulu temannya, nggak usah disenggol. Kejarlah damai sejahtera. Amin. Jadi bagaimana respon kita? Tetapkah kita mau bermusuhan dengan orang yang membenci kita? Bermusuhan dengan orang yang menganiaya kita? Saudara yang kasih, Tuhan Yesus memang sudah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Setiap tahun kita peringati Natal, 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 Merry Christmas, Merry Christmas. Dengan segala pernak-perniknya, saudara yang kasih, dengan segala acaranya. Tapi itu akan hilang semua artinya kalau di dalam ini masih ada benci. Kalau di dalam ini tidak ada perdamaian. Amin. Amin. Dunia butuh kita yang membawa perdamaian, yang membawa kedamaian. Jangan pula lagi, saudaraku, kita orang Kristen ini tidak punya damai dan tidak mampu memberikan kedamaian. Haleluya. Berikanlah tempat bagi Yesus. Bukan hanya acara yang luar biasa, kor, drama, fragmen, vokal grup, penyalaan lilin, baju baru, makanan enak mesti ada di rumah, tapi gak ada tempat bagi Yesus. Bilang sama temannya, berikan tempat bagi Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, berikan tempat bagi Yesus. Berarti ada hasilnya, ada buahnya. Amin. Biarlah di malam Natal ini kita memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Responilah Natal ini dengan memberi tempat bagi Yesus supaya Dia memberikan damai dalam hidup kita. Haleluya. Responilah dengan menyadari bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Responilah dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Responilah dengan hidup kudus karena Yesus sendiri kudus. Responilah dengan penerimaan damai, berarti kita mau dan rela menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apa kekurangan suami saudara, terimalah. Amin. Mungkin tidurnya mendengkur, terimalah. Terimalah kekurangan istri saudara, amin. Mungkin tukang repet dia. Mungkin saudaraku, anak-anak saudara bandel dan susah untuk diajari. Belajarlah untuk menerimanya. Berdamailah. Adakah permusuhan dengan tetangga, dengan teman kerja, teman sesama kita di tempat ini? Saudaraku, responilah di hari Natal ini. Biarlah memberikan perdamaian kepada semua orang. Amin. Damai dan membawa perdamaian kepada semua orang. Memberikan pengampunan, saudara yang kasih. Amin. Bilang sama temannya, kuampuni engkau saudaraku. Apapun salahmu hari ini, kuampuni.
Tapi kalau utang harus dibayar. Haleluya. Gimana? Los juga utangnya? Kalau los puji Tuhan. Kalau bayar katanya jangan bertengkar lagi. Amin. Ya, aku bayar pun. Sabar ya. Amin. Haleluya. Katakan kanan kirinya, aku menyayangimu, saudara. Jadi tidak ada permusuhan, amin. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Kasihlah yang menyembuhkan dan memulihkan, yang mampu merangkul siapa saja yang pernah kita kecewakan, siapa saja yang pernah kita, saudara yang kekasih, mau sadar maupun tidak sadar, yang sudah terjadi benteng antara kita dengan dia. Kasihlah yang memulihkan semuanya. Datangi dia ke rumahnya, ketuk pintunya, nemburu. Bawa kue tahun baru. Buka jawab pintu nemburu. Dapat, nemburu mau. Aduh, baru beho, ya lusi ho, beho. Ini ada lapak nemburu. Setengah jam dia nggak buka pintu, tunggu sampai 1 jam. Berdamailah. Haleluya. Ingat ini, satu ini. Membawa perdamaian atau kedamaian bagi semua orang, bukan karena saudara yang benar. Haleluya. Bukan juga karena saudara yang salah. Menyadari saudara salah, lalu dengan rendah hati saudara datang kepadanya minta maaf. Bukan hanya itu, tapi saudara yang juga merasa diri benar, amin, datangi dia. Apa kata firman Tuhan? Jika engkau lihat di dalam hati saudaramu merasa ada sesuatu yang tidak baik, gak enak rasanya, mandang kita pun sudah seperti mandang hantu, datangilah dia. Amin. Enggaknya aku gak bencinya, tapi dari samping ini dia masuk, karena di sana ada yang dia benci. Kalau di sini ada yang dia benci, masuknya dari sana. Nggak di sini. Di sini nggak ada yang ngaku. Haleluya. Ingat itu, saudaraku. Kalau kita mau membawa damai seperti Yesus, memiliki kedamaian seperti Yesus, bukan karena kita benar saja, tapi juga karena saudara salah juga. Yang manapun yang dua ini, kerjakanlah. Amin. Miliki perdamaian, rekonsiliasi dengan siapapun. Ibu tahu pun rekonsiliasi teh. Kapung purba ibu tahu. Ada udah rekonsiliasi alai. Kapung sidaga ibu tahu. Iya. Berdamai, mengampuni, saling mengampuni, begitulah kira-kira. Haleluya. Jadi jangan sebarkan kebencian, sebarkanlah kedamaian. Amin. Bilang sama temannya, sebarkanlah kedamaian, bukan kebencian. Di momen-momen Natal ini, saudara, kesempatan yang sangat baik untuk berdamai dengan Tuhan. Mungkin kita gak punya salah sama orang lain, tapi kita punya salah sama Tuhan. Gak ada siapapun yang tahu. Istri saudara gak tahu, suami saudara gak tahu, siapapun tidak ada yang tahu, tapi saudara orang berdosa. Rekonsiliasilah kepada Tuhan hari ini. Di momen-momen Natal ini, datanglah kepadanya. Dia penuh kasih, dia membuka hati. Jikalau kita datang kepadanya dan bertobat. Amin. Berdamai dengan dia, berdamai dengan Yesus, berdamai dengan orang lain. Saudara yang kasih, berilah maaf dan mintalah maaf kepada siapapun. Amin. Minta maaf kepada orang lain atas segala hal yang buruk yang pernah terjadi. Jangan berikan kartu Natalnya. Selamat Natal, Eda. Selamat Natal. Nemburu, tulang.
Kalau ada kata-kata yang salah, ampunilah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Bang. Nggak sama Pak Silaman biau. Mana Pak Silaman ini? Kawan ini Pak Tumorong ini nanti pencarian dia. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, berilah maaf dan mintalah maaf pada orang lain atas segala hal buruk yang pernah terjadi. Berdamailah dengan masa lalu yang kurang menyenangkan dan lepaskanlah segala masalah yang berseteru dengan kita. Bagikanlah kebahagiaan dan berikanlah kabar baik tentang kelahiran Kristus. Amin. Kelahiran Raja Damai membawa suka dan damai pada seluruh bumi. Sukacita dan kedamaian Natal, saudaraku, mengikis segala kebencian dan prasangka. Amin. Biarlah dikikis segala prasangka buruk itu. Momen Natal ini kesempatan bagi kita. Jangan keraskan hati, lembutkan hati. Amin. Saudaraku yang kasih, juga menghadirkan kasih dan kesempatan baru bagi semua orang. Damaikan hati kita, kemudian sebarkan damai itu kepada semua orang. Berbahagialah orang yang mau damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mau disebut anak Allah? Atau anak simbolis saja? Enggak lah. Tentu kita mau disebut anak-anak Tuhan. Amin. Oleh karena itu berdamailah. Ada satu cerita mengakhiri khotbah saya ini. Mau dengar ceritanya? Ada dua pengemis. Satu pengemis buta, tapi tidak lumpuh. Satu pengemis lagi, saudara yang kasih, melihat, tapi dia lumpuh. Kedua-duanya berdekatan meminta-minta. Sedekah, seminggu belum makan enak. Ada orang bilang, aku belum makan enak. Sedekah, minta. Jadi kalau ada orang, biasakan orang kasih receh. Dan kaleng-kalengnya itu, saudaraku, ketika yang buta mendapatkan sumbangan dari orang lain, bunyi dia, makuling dia, kelenting. Si buta dapat sumbangan, si lumpuh merasa benci. Uang kecilnya itu paling pencepet. Gak berdamai mereka, bermusuhan selalu. Datang lagi orang yang menyumbang, datang lagi disumbangkan kepada orang yang lumpuh ini. Makulin lagi durung-durungnya, konten. Si buta nyeletuk di sana. Paling pun uang cepet. Begitulah, gak ada kedamaian. Padahal mereka bertetangga, satu profesi, mungkin satu gereja juga itu. Mungkin bukan giat. Begitulah terus. Apalagi kalau si buta lebih banyak disumbang orang, ya, saudara yang kasih. Maka si lumpuh ini, lumpuh tapi tidak buta. Si lumpuh ini, saudaraku, tapi gak buta, mau dia diam-diam mengambil. Karena kan bisa gini-gini kan, contoh. Gak nampak, si buta gak nampak. Ketika si buta lihat, loh, kurang udah hepengon. Tapi satu ketika, saudaraku, datanglah kebakaran di pajak itu. Biasakan di pajak itu dia minta-minta banyak orang lalu lalang kan, atau tempat berjualan. Ya. Kebakaran. Si buta berkata, tolong, gak ada yang menolong. Yang lumpuh
semualah disebutkannya. Opunglah disebutkannya, tulanglah disebutkannya, siapa pun gak ada yang menolong. Lalu saudaraku yang lumpuh bilang kepada yang buta, udahlah damailah kita ya. Nampaknya nyawa kita terancam ini. Kau kan bisa melihat, aku bisa jalan. Udahlah, kau lihat jalan, kau arahkan aku yang buta ini. Jadi digendonglah yang lumpuh tadi. Yang lumpuh tapi bisa melihat. Taburo, nah lumpuhon. Tapi sama-sama menguntungkan mereka. Amin. Ayolah, kata yang buta ini. Mana? Digendonglah yang buta tadi. Digendonglah yang lumpuh tadi. Gomos diudah, kata si buta. Oh lo, gomos pe, utiok pe, gogo. Haka mangane roabi. Larilah mereka, larilah yang buta ini, si lumpuh ini, kanan, kiri, kanan, ya lurus. Selamatlah mereka, tidak terkena bencana, saudara yang kasih kebakaran itu. Karena ada perdamaian. Saudaraku, seperti itulah kehidupan manusia jika tidak berdamai. Saling merugikan, rugi diri sendirinya. Akunya yang benar, dia yang salah. Aku sudah toho, kata istrinya. Ibadah roda kia mengalian hemeng uang belanja. Kan begitu-begitu ya. Saudaraku, berdamai. Haleluya. Berdamailah. Milikilah kedamaian, maka selamatlah hidup kita. Supaya kita bisa memberikan damai lagi kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa di luar sana, kepada dunia yang membutuhkannya. Maka hidup kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kasih daripada Tuhan, mampu, saudaraku, mengalirkannya kepada orang lain. Haleluya. Mari kita bangkit. Lewat waktu saya? Ya. Lewat berapa jam, Bu Gembala? 10 menit. 10 menitnya? Nah. Sedikit ya. Apalagi